Sultan Abdul Hamid II adalah orang yang menentang sistem demokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang dikenal pada saat itu dengan istilah Al-Masyrutiyah. Ia menolak sistem ini karena dianggap sebagai sistem yang bersumber dari pemikiran Barat. Pejabat Utsmani yang paling getol dalam mengusulkan sistem ini adalah Midhat Pasha. Midhat Pasha adalah representasi pemikiran Barat di kalangan pejabat Utsmani kala itu. Sebagaimana diketahui, dalam sejarah Utsmani, ia mempersiapkan konstitusi yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan sultan. Hal ini sudah dibaca oleh Sultan Abdul Hamid sebelum berkuasa. Dia melihat sepak terjang Midhat Pasha pada masa pamannya yang bernama Sultan Abdul Aziz. Kebanyakan masyarakat memahami bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, demokrasi memberi ruang yang penuh kepada rakyat, sehingga dengan adanya sistem demokrasi ini, maka penguasa tidak akan berlaku semaunya, dikarenakan akan tunduk pada kehendak rakyat. Sederhananya, para pemangku kebijakan akan dikontrol oleh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga meminimalisir seorang penguasa berlaku diktator. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa seorang Sultan Abdul Hamid justru menentang konstitusi yang dibawa Midhat Pasha ini, sebuah sistem yang dianggap baik dan modern oleh kebanyakan orang pada umumnya? Kenapa Sultan Abdul Hamid yang sangat cerdas itu justru bertolak belakang dengan pemikiran Midhat Pasha yang dianggap sebagai revolusioner bagi Utsmani? Memang, istilah Al-Masyrutiyah atau yang lebih familiar dengan demokrasi sekilas sangat baik. Namun, kalau kita kaji lebih dalam, maka akan tergambar dengan jelas tentang apa yang sejatinya terkandung dalam Al-Masyrutiyah ini. Sultan Abdul Hamid adalah seorang yang cerdas. Beliau mampu memahami apa yang terkandung dalam Al-Masyrutiyah ini lebih jauh ketimbang pejabat Utsmani lainnya. Sultan Abdul Hamid memiliki alasan dan hujah-hujah yang sangat kuat dalam masalah ini. Di antaranya adalah, tindakan tidak pantas dari orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan demokrasi, tatkala Sultan merespon pertama kalinya pemikiran ini. Oleh sebab itulah, dia sangat menentang orang-orang yang menyeru pada demokrasi yang dipimpin oleh Midhat Pasha. Dia mengkritik keras menterinya itu dengan perkataannya. Dia tidak melihat kecuali faedah-faedah demokrasi yang ada di Eropa, namun, dia tidak mempelajari sebab-sebab demokrasi ini dan pengaruh lain yang muncul darinya. Sultan Abdul Hamid adalah seorang yang cerdas. Beliau mampu memahami apa yang terkandung dalam Al-Masyrutiyah ini lebih jauh ketimbang pejabat Utsmani lainnya. Kenapa Sultan Abdul Hamid yang sangat cerdas itu justru bertolak belakang dengan pemikiran Midhat Pasha yang dianggap sebagai revolusioner bagi Utsmani? Ia menolak sistem ini karena dianggap sebagai sistem yang bersumber dari pemikiran Barat dan menempatkan manusia sebagai pembuat hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam sendiri, hak pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh menentukan status halal haram. Inilah salah satu alasan kenapa Sultan Abdul Hamid menentang sistem ini diterapkan di kekhilafahan Utsmani. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan harus berhadapan dengan kediktatoran para menteri dan kekerasan politik pembaratan yang dipimpin oleh kelompok Utsmani baru, yang terdiri dari kalangan terpelajar, yang sangat terpengaruh dengan pemikiran Barat. Mereka adalah orang-orang Utsmani yang berhasil dibentuk oleh gerakan Freemasonry untuk menjadi pasukan, dalam rangka merealisasikan target yang ingin dicapai, yaitu mengendalikan kebijakan kekhilafahan Utsmani sesuai dengan kehendaknya. Dengan latar belakang politik penguasa sebelumnya, sehingga pada masa awal kekuasaannya, Sultan Abdul Hamid II akhirnya memberi ruang kepada mereka, yang kemudian memerintahkan
Hendaknya konstitusi itu dilaksanakan, dan hendaknya dilakukan pemilihan umum, yang merupakan hal yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah Kekhilafahan Utsmani. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, dalam bukunya Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah menyebut, Sultan Abdul Hamid terpaksa mengumumkan konstitusi itu, karena adanya tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Freemasonry di bawah pimpinan Midat Pasha. Pemilihan umum ini menghasilkan perwakilan kaum muslimin sebanyak 71 kursi, Kristen 44 kursi dan Yahudi 4 kursi. Kemudian, Parlemen Utsmani melakukan pertemuan umum pada tanggal 29 Maret tahun 1877 Masehi atau 1294 Hijriah. Majelis Tinggi atau Senat, yang terdiri dari 26 anggota yang ditunjuk, 21 diantaranya terdiri dari kaum muslimin. Sedangkan Majelis Perwakilan terdiri dari 120 anggota. Perwakilan yang datang dari Arab memainkan peran penting dalam perdebatan yang terjadi di parlemen. Hanya saja, Majelis Perwakilan ini berumur pendek. Sebelum majelis ini menyelesaikan pertemuan putaran kedua, tepat pada tanggal 13 Februari 1878 Masehi atau 1296 Hijriah, Majelis Perwakilan meminta agar hendaknya menghadirkan 3 menteri di depan majelis, untuk mempertahankan diri dari tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Padahal sudah ada bukti-bukti kuat yang mengarah ke mereka sehingga harus segera diadili. Sebelumnya ada peristiwa di mana Sultan Abdul Hamid II membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus pembunuhan Sultan Abdul Aziz yang melibatkan Midat Pasha, sang Perdana Menteri. Setelah itu, para terdakwa diajukan ke pengadilan dan mendapatkan vonis pengadilan. Melihat gelagat seperti itu, maka tidak ada pilihan bagi Sultan, kecuali membubarkan majelis tersebut, dan memerintahkan para utusan perwakilan itu, untuk kembali ke negerinya masing-masing. Maka tatkala adanya kesempatan terbuka, dia melakukan pembubaran terhadap majelis itu. Menurut As-Salabi, Sultan Abdul Hamid II adalah orang yang menentang sistem demokrasi dan hukum dengan menggunakan undang-undang buatan manusia yang dikenal dalam istilah pemerintahan Utsmani dengan Al-Masyrutiyah. Sultan kemudian berusaha untuk mengasingkan dan meminggirkan orang-orang yang berpengaruh di antara mereka. Dengan demikian, majelis pada periodenya yang pertama hanya berusia 10 bulan 20 hari. Majelis ini tidak pernah mengadakan pertemuan lagi selama 30 tahun, sedangkan ruang pertemuan tidak pernah lagi dibuka walaupun 1 kali. Akhirnya, Midat Pasha divonis dengan hukuman pancung. Namun, Sultan Abdul Hamid II memberikan keringanan kepadanya agar dia tidak dipancung, dan hanya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, dia diasingkan ke Hijaz dan ditempatkan di penjara militer. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Midat Pasha dibuang ke Eropa, ada pula yang mengatakan ia dibuang ke Taif, selatan Mekah. Penentangan Sultan Abdul Hamid kepada sistem Al-Masyrutiyah saat itu banyak dicecar oleh pihak-pihak yang berlawanan politik dengan beliau. Khususnya para pejabat dan tokoh-tokoh yang memang merupakan hasil binaan Barat. Atas keputusan Sultan Abdul Hamid yang membubarkan konstitusi tersebut, semakin gencar isu-isu miring yang disematkan kepadanya. Sultan Abdul Hamid dianggap sebagai diktator, tidak mau menerima masukan dari pihak lain, atau tuduhan keji lainnya. Serangan semacam ini sangat masif disematkan kepadanya, yang digawangi oleh para mahasiswa binaan Barat, maupun kaum Yahudi yang disupport langsung oleh gerakan Freemasonry. Meskipun begitu, Sultan Abdul Hamid tetap berpegang teguh pada pendiriannya,
yaitu menolak sistem demokrasi dalam pemerintahan Utsmani. Di video selanjutnya akan kita bahas peristiwa-peristiwa menarik yang menguatkan pemikiran Sultan Abdul Hamid tentang penolakannya terhadap sistem Al-Masrutiyah ini. Tentang tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang ingin melengsarkan tahta Sultan. Seperti saat mereka meminta pada Sultan untuk menandatangani beberapa keputusan untuk mengangkat gubernur-gubernur dari kalangan Kristen di beberapa wilayah, sedangkan penduduknya mayoritas beragama Islam, serta campur tangan para agen Yahudi dalam setiap kebijakannya. Bahkan, apa yang dikhawatirkan tentang sistem ini benar-benar terbukti di akhir kekuasaannya, yang sebelumnya ditentang oleh kebanyakan pelajar Utsmani. Namun, kemudian prediksi Sultan Abdul Hamid menjadi kenyataan. Pertanyaan sederhananya adalah, seorang sultan yang cerdas itu sudah memprediksi bahwa sistem yang dibawa oleh Midhat Pasha ini benar-benar memporak-porandakan Utsmani dan kaum muslimin. Di video selanjutnya, kita akan mencoba memahami apa yang ada dalam pemikiran Sultan Abdul Hamid kala itu, di saat para pejabat Utsmani dan kaum pelajar tidak mampu menjangkau pemikiran cerdas Sultan Abdul Hamid. Ruslarla bütün gün müzakere etmemizi istiyor. Tasmanın sahibi geldi. Di video sebelumnya, sudah kita bahas bahwa masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II adalah masa yang penuh gejolak dan krisis multidimensi. Di samping itu, ada konspirasi internasional, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh sebab itu, dia segera melakukan perbaikan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam untuk membendung intervensi Eropa. Dia sangat bersemangat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam masa kekuasaannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sultan Abdul Hamid terpaksa mengumumkan konstitusi itu, karena adanya tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Freemasonry di bawah pimpinan Midhat Pasha. Maka tatkala adanya kesempatan terbuka, dia melakukan pembubaran terhadap majelis itu. Sultan Abdul Hamid II adalah orang yang menentang sistem demokrasi dan hukum dengan menggunakan undang-undang buatan manusia, yang dikenal dalam istilah pemerintahan Utsmani dengan Al-Masrutiyah. Sultan menolak sistem ini karena dianggap sebagai sistem yang datang dari Barat. Oleh sebab itulah, dia sangat menentang orang-orang yang menyeru pada demokrasi yang dipimpin oleh Midhat Pasha. Dia mengkritik keras menterinya itu dengan perkataannya, dia tidak melihat kecuali faedah-faedah demokrasi yang ada di Eropa, namun, dia tidak mempelajari sebab-sebab demokrasi ini dan pengaruh lain yang muncul darinya. Lempengan-lempengan tablet itu tidaklah selalu cocok untuk semua penyakit dan setiap orang. Sebagaimana demokrasi, tidaklah akan selalu cocok bagi setiap bangsa dan setiap kaum. Dulu, saya yakin dia akan memberikan manfaat, namun, kini saya sangat yakin bahwa dia hanya akan mendatangkan mudarat. Sultan Abdul Hamid memiliki alasan dan hujah-hujah yang sangat kuat dalam masalah ini. Di antaranya adalah tindakan tidak pantas dari orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan demokrasi, tatkala Sultan merespon pertama kalinya pemikiran ini. Di antara perbuatan yang tidak pantas adalah pada saat diumumkannya konstitusi. Mereka meminta pada Sultan untuk menandatangani beberapa keputusan, untuk mengangkat gubernur-gubernur dari kalangan Kristen di beberapa wilayah, sedangkan penduduknya mayoritas beragama Islam. Serta keputusan untuk menerima permintaan dari orang-orang Kristen di Akademi Militer Utsmani, yang merupakan pilar pasukan Utsmani. Seperti kita ketahui, bahwa dalam kekhilafahan Islam, umat Islam tidak boleh menyandarkan keamanannya kepada kaum kafir. Sultan pun menolak untuk menandatangani apa yang mereka minta, maka tak ada yang dilakukan oleh Midhat Pasha, yang saat itu menjabat sebagai menteri, kecuali mengatakan kepada Sultan,
Sesungguhnya tujuan kami dari dideklarasikannya konstitusi ini adalah untuk mengikis semua kediktatoran istana, dan wajib bagi Tuan untuk mengetahui kewajiban Tuan. Di antara sebab yang mendorong Sultan untuk melakukan penolakan terhadap pemikiran demokrasi ini, bisa didapatkan dalam sebuah perkataannya, pemerintahan Utsmani adalah negara yang menghimpun banyak bangsa, sedangkan Masyrutiyah di negara yang seperti ini hanya akan mematikan unsur asli di dalam negeri. Apakah di parlemen Inggris ada seorang perwakilan beragama Hindu? Atau adakah di parlemen Perancis ada seorang perwakilan Aljazair? Sultan Abdul Hamid tidak mengubah sikapnya terhadap sistem demokrasi, bahkan setelah diturunkan dari kursi kepemimpinannya, di mana saat itu ramai-ramai berusaha untuk menerapkan sistem demokrasi. Sultan berkata, apa yang terjadi setelah diumumkan sistem demokrasi? Apakah hutan kita semakin sedikit? Apakah jalan-jalan raya, pelabuhan dan sekolah-sekolah semakin banyak? Apakah hukum dan undang-undang saat ini lebih rasional dan lebih logis? Apakah manusia menikmati rasa aman secara luas? Apakah keluarga kini menikmati kesejahteraan? Apakah kematian semakin sedikit? Ataukah kelahiran semakin sedikit? Apakah publik dunia kini berada bersama kita lebih dari sebelumnya? Sungguh saya sangat menyayangkan, peristiwa-peristiwa telah banyak membuktikan tentang kebenaran apa yang saya katakan, ujarnya. Dalam hal ini ia mengatakan, janganlah seseorang menyangka bahwa pemikiran dan keyakinan saya selalu bertentangan dengan pemikiran hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan itu. Artinya, beliau mengatakan bahwa tuduhan yang disematkan ke beliau selama ini, seperti kediktatoran, tidak mau menerima pendapat lain, dan langkahnya dalam memegang kekuasaan selama ini sangat menghargai perbedaan pendapat, serta memenuhi semua unsur yang disyariatkan dalam kepemimpinan sebagai seorang khalifah Islam. Demokrasi atau Al-Masyrutiyah bukan sekedar parlemen. Al-Masyrutiyah juga bukan sekedar pemilu, bukan pula sekedar musyawarah untuk mufakat. Namun, sejatinya yang terkandung dalam Al-Masyrutiyah adalah sebuah sistem yang menempatkan manusia sebagai penentu undang-undang, atau aturan kehidupan bagi umat manusia. Al-Masyrutiyah bukan sekedar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, sejatinya demokrasi lebih dari itu, di mana dalam sistem ini memungkinkan suara terbanyak adalah yang bisa menentukan suatu keputusan, terlepas itu halal maupun haram. Kalau dalam demokrasi sudah diambil keputusan terbanyak, maka ketika keputusan itu menganggap bahwa sholat tidak wajib, maka semua harus mematuhinya, dengan alasan sudah menjadi kesepakatan bersama. Inilah sejatinya sistem ini bekerja. Sistem ini tidak peduli mau sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Sistem ini juga tidak peduli mau sesuai dengan syariat Islam maupun tidak. Demokrasi sangat berbeda dengan musyawarah dalam Islam. Dalam demokrasi tidak memperhatikan kaidah syara, sedangkan musyawarah dalam Islam hanya bekerja dalam perkara yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh saja, musyawarah dalam sistem demokrasi akan memilih antara sholat atau tidak, menjual miras atau tidak, menjalankan ekonomi ribawi atau tidak, dan lain sebagainya. Sedangkan musyawarah dalam Islam, sebagai contoh sederhana adalah, hanya akan membahas mau sholat di masjid mana, sedangkan keputusan bahwa sholat itu dilaksanakan atau tidak akan pernah didiskusikan oleh siapapun, dengan alasan apapun, karena hukum sholat adalah memang sudah diwajibkan bagi kaum muslimin, yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Allahu Akbar. Sederhananya, dalam Al-Masyrutiyah atau demokrasi,
perkara yang sudah diperintah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh didiskusikan oleh manusia, dan keputusannya tergantung pada suara terbanyak atau mufakat. Inilah yang menjadi poin kunci dari al-masyrutiyah itu sendiri. Perkara yang halal bisa menjadi haram, sebaliknya, perkara yang sudah jelas-jelas haram, bisa berubah menjadi halal, karena penentu keputusannya adalah hasil dari sebuah kesepakatan manusia itu sendiri. Sultan Abdul Hamid tidak mengubah sikapnya terhadap sistem demokrasi, bahkan setelah diturunkan dari kursi kepemimpinannya, di mana saat itu ramai-ramai berusaha untuk menerapkan sistem demokrasi. Dengan demikian, demokrasi atau al-masyrutiyah tidak sesuai dengan Islam bukan dikarenakan pemilunya, karena dalam Islam pemilu itu tidak dilarang. Juga bukan karena musyawarah untuk mufakatnya, karena dalam Islam, musyawarah layaknya Dewan Syuro, dan itu diperbolehkan. Demokrasi bertentangan dengan Islam juga bukan karena kebebasan berpendapatnya, karena dalam Islam sendiri juga memberi ruang yang luas untuk berbeda dalam hal khilafiyah, bahkan diperbolehkan dalam perbedaan pendapat selama masih dalam perkara mubah. Lalu, apa yang menyebabkan al-masyrutiyah bertentangan dengan Islam? Jawabannya adalah, karena dalam sistem ini, memposisikan manusia sebagai pembuat hukum, atau penentu suatu keputusan. Inilah yang bertentangan dengan Islam itu sendiri, karena dalam Islam, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya menjalankan perintah serta larangannya, yang tertuang dalam syariat Islam itu sendiri. Apakah demokrasi sama dengan Dewan Syuro dalam Islam? Tentu sangat berbeda, meskipun sama-sama menerapkan musyawarah untuk mufakat, meskipun sama-sama ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Pertanyaan sederhananya adalah, menurut Anda, apakah sama antara mobil dengan sepeda? Meskipun keduanya sama-sama memiliki roda. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, orang-orang yang di luar kalanganmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Quran Surat Al-Imran ayat 118. Sungguh saya sangat menyayangkan, peristiwa-peristiwa telah banyak membuktikan, tentang kebenaran apa yang saya katakan, ujarnya. Sampai kapan mereka akan meremehkan kecerdasan Anda, wahai kaum yang berpikir? Silakan direnungkan dan dipahami secara pelan-pelan. Türk milleti taban demokrat. The Turkish nation is democratic by nature. Mustafa Kemal. Kalau kita lebih familiar dengan Mustafa Kemal sebagai pengusung sekularisme di Turki Utsmaniyah, maka sebelum munculnya sosok Mustafa Kemal ini, sebenarnya sudah ada pendahulunya yang hidup pada 3 periode kekhilafahan Utsmaniyah. Tepatnya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz, Sultan Murad, dan pada masa awal kekuasaan Sultan Abdul Hamid. Dia adalah Midhat Pasha, seorang pejabat Utsmaniyah yang sekaligus sebagai pemimpin kelompok Freemasonry, karena tindakannya selalu berpihak kepada musuh-musuh Utsmaniyah. Dan dialah hambatan terbesar Sultan Abdul Hamid pada masa awal beliau berkuasa sebagai khalifah di Turki Utsmaniyah. Karena masih ada tekanan situasi politik penguasa sebelumnya, setelah dilantik menjadi khalifah, Sultan Abdul Hamid mengangkat Midhat Pasha sebagai Perdana Menteri. Kemudian,
Pada tanggal 23 Desember tahun 1876 Masehi, Sang Perdana Menteri itu menetapkan undang-undang yang menjamin kebebasan sipil dan menetapkan pemerintahan dengan sistem parlemen. Undang-undang ini mengatur bahwa parlemen terdiri dari dua majelis. Majelis pertama adalah perwakilan atau utusan, sedangkan majelis yang kedua adalah majelis tokoh pembesar atau senator. Di awal masa pemerintahannya, Sultan harus berhadapan dengan kediktatoran para menteri, termasuk Midat Pasha bersama jaringannya, dan juga dengan adanya kekerasan politik pembaratan yang dipimpin oleh kelompok Utsmani baru, yang terdiri dari kalangan terpelajar yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Barat. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil dibentuk oleh gerakan Freemasonry untuk menjadi budak mereka, dalam rangka merealisasikan target yang ingin mereka capai, yaitu melumpuhkan kekuatan politik kekhilafahan Utsmaniyah. Kala itu, tingkat kediktatoran para menteri ini terlihat, di mana yang paling menohok adalah Midat Pasha yang saat itu menjadi pimpinan kelompok Utsmani baru, yang kemudian menulis surat pada Sultan Abdul Hamid di awal pemerintahannya. Dalam surat tersebut tertuang, tujuan kami mengeluarkan undang-undang ini tak lain adalah untuk memotong semua bentuk kediktatoran, dan menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban Tuan yang terhormat, menentukan kewajiban para menteri, memberikan jaminan kemerdekaan, dan hak-hak semua manusia sehingga negeri ini bisa maju. Sesungguhnya, kami akan senantiasa menaati semua perintah Tuan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umat. Ungkapan tersebut sekilas sangat heroik dan terkesan ungkapan seorang pahlawan bagi Utsmaniyah. Namun, kita akan melihat lebih detail tentang bagaimanakah sebenarnya yang terjadi pada mereka ini, dan justru realitanya hanyalah seorang pecundang bagi keberlangsungan Utsmaniyah. Seorang pecundang yang mencitrakan dirinya laksana seorang pahlawan dan revolusioner, lewat jargon-jargon demi kebaikan umat serta demi kebebasan berpendapat, serta kemerdekaannya. Menanggapi surat tersebut, Sultan Abdul Hamid kemudian mengatakan, "Saya ketahui, Midat Pasha telah menempatkan dirinya sebagai penguasa, dan menjadi pemberi wasiat kepada saya. Dalam tindak tanduknya didapatkan sesuatu yang sangat jauh dari sesuatu yang diutarakan selama ini, dan justru, malah lebih dekat pada kediktatoran." Muhammad Harb dalam Muzokirat Al-Sultan Abdul Hamid, memaparkan, Midat Pasha dan sahabat-sahabatnya dari kalangan Freemasonry adalah pecandu minum minuman keras. Lebih mencengangkan lagi adalah, dalam catatan harian Sultan Abdul Hamid, ia juga menulis tentang bagaimana kepribadian sosok pengusung demokrasi ini. Merupakan rahasia umum yang diketahui secara luas, bahwa figur-figur yang mengeluarkan aturan perundang-undangan dari kalangan penyair dan sastrawan ini, selalu berkumpul pada sore hari di istana Midat Pasha. Dan yang mereka bicarakan, bukanlah dalam rangka membicarakan persoalan negara, namun, mereka hanya membicarakan masalah minuman keras dan melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Mereka adalah orang-orang yang kecanduan dengan minuman keras. Sedangkan Midat Pasha sendiri, adalah orang yang sejak masa remajanya telah kecanduan dengan minuman keras. Persoalan ini telah diketahui secara umum. Bau minuman keras ini pun bertemu dengan bau undang-undang pokok yang dia keluarkan. Bahkan, pernah terjadi peristiwa memalukan, yaitu tatkala Midat Pasha bangkit dari meja hidangan, dia keluar dengan bergelayutan pada tangan orang-orang yang hadir di tempat itu, agar tidak terjatuh. Kemudian, saat dia mencuci tangannya, dia juga berkata pada Tusun Pasha, suami saudarinya, yang masih dalam keadaan mulutnya yang berbusa, "Wahai Pasha, siapa yang mampu kini menyingkirkan aku dari kedudukanku setelah aku sampai pada kedudukanku saat ini? Siapa Pasha? Katakan pada saya, berapa tahun saya akan duduk sebagai Perdana Menteri?" Mendengar pertanyaan Midat Pasha tersebut, kemudian, Tusun Pasha menjawab, "Jika engkau tetap berada dalam kondisimu yang seperti ini, maka saya yakin tak akan lebih dari seminggu." Selanjutnya, ada peristiwa yang memalukan lagi. Setiap berada dalam kumpulan peminum minuman keras yang sifatnya khusus, Midat Pasha juga menyingkap rahasia negara, hingga informasi rahasia ini akhirnya tersiar pada hari berikutnya di antara warga Istanbul. Dan tindakan yang lebih mengejutkan lagi adalah, pada suatu malam,
Midhat Pasha mengungkapkan ambisinya untuk mengumumkan bentuk negara republik sebagai pengganti Khilafah Utsmaniyah, dan dialah yang akan menjadi penguasa atau presiden baru bagi Republik Utsmani yang baru itu, yang kemudian dia yang akan menjadi layaknya seorang kaisar. Hal ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Napoleon III di Perancis. Itulah sosok Midhat Pasha sebagai pengusung demokrasi yang merupakan pejabat Utsmaniyah pada masa awal pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Seorang peminum minuman keras, seorang yang arogan dan berambisi menduduki tahta Utsmaniyah dengan bantuan musuh-musuh Sultan Abdul Hamid. Perilakunya sangat jauh dari akhlak yang mulia, yang mencerminkan seorang muslim. Mulut serta ucapan manisnya tidak sebanding dengan perbuatannya, bahkan sangat bertolak belakang. Dan hal ini terjadi di mana kebanyakan pengusung sistem ini adalah pelaku kemaksiatan. Meskipun akhirnya berkat kecerdasannya, Sultan Abdul Hamid berhasil membendung upaya makar Midhat Pasha, namun, seiring berjalannya waktu, Midhat Pasha lainnya masih bercokol di Utsmaniyah, dengan agenda yang sama. Sampai pada puncaknya, yaitu pada saat Sultan Abdul Hamid dilengsarkan oleh Turki muda yang merupakan didikan kaum Yahudi dan kelompok Freemasonry. Perilaku mereka tidak jauh berbeda dengan Midhat Pasha, bahkan lebih arogan. Karena bukan hanya sekedar minum minuman keras, namun, justru melegalkan minuman keras itu sendiri, serta menghilangkan aturan-aturan yang bersumber pada syariat Islam. Puncaknya, pada tanggal 3 Maret tahun 1924, di mana Mustafa Kemal sebagai penerus misi Midhat Pasha ini menghapus kekhilafahan Utsmani untuk selama-lamanya dalam sejarah Turki. Sejak saat itu, kaum Yahudi dan bangsa Eropa bersorak-sorai, karena misi besar mereka selama ratusan tahun berhasil, lewat tangan Mustafa Kemal, yaitu menerapkan Al-Masyrutiyah dalam bentuk Republik Turki. Yang kemudian, kebebasan yang selama ini mereka idam-idamkan terrealisasi, yaitu kebebasan dalam segala bidang, seperti melegalkan minuman keras, dan maraknya kemaksiatan di mana-mana, dan mendapatkan fasilitas serta dukungan penguasa. Sejak Turki menjadi negara sekuler, negeri-negeri Muslim lainnya mengikutinya. Sehingga, tabiat pengusung sistem ini hampir sama, antara satu dengan yang lain. Dalam negeri sekuler atau yang menerapkan Al-Masyrutiyah ini akan memberi ruang lebih kepada miras, atau melegalkannya yang dilindungi undang-undang buatan mereka sendiri, dengan alasan, manfaat karena pajaknya besar. Atau akan melegalkan ekonomi ribawi dengan alasan menggerakkan perekonomian negara. Atau akan memusuhi umat Islam yang tidak sejalan dengan penguasanya. Dan peristiwa ini langsung terjadi sejak kekhilafahan Utsmaniyah diruntuhkan kala itu. Siapapun yang menentang Mustafa Kemal akan dihukum, bahkan dihukum mati dengan alasan menentang penguasa yang sah. Meskipun jargonnya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, namun prakteknya, kebijakannya hanya berpihak pada pihak-pihak tertentu yang mendukung penguasa di negeri tersebut. Rakyat hanya diperlukan ketika pemilu, setelah itu tidak diperhatikan lagi keluh kesahnya. Karena yang menentukan keputusan adalah pihak-pihak tertentu, yaitu pemilik modal atau penguasa, yang akan menentukan kebijakan secara sepihak, meskipun rakyatnya sendiri tidak menyetujui kebijakan penguasanya. Ciri khas negeri yang menerapkan sistem ini adalah beragam kemaksiatan dibiarkan, bahkan mendapatkan legalitas dari negara. Seperti miras, prostitusi, ekonomi ribawi, perjudian, dan hal apapun yang jelas-jelas hukumnya haram dalam Islam, akan dibiarkan dengan alasan ada manfaatnya. Status halal dan haram dalam Islam akan digeser statusnya menjadi legal atau ilegal, dan perlu diketahui pula, bahwa status ilegal adalah yang tidak menguntungkan mereka. Yang sebelumnya ilegal bisa berubah menjadi legal tergantung kesepakatan bersama. Uniknya lagi, dalam sistem ini juga membiarkan umat beragama beribadah yang sifatnya personal sesuai agamanya masing-masing. Namun, hukum muamalah seperti riba, ekonomi Islam serta politik Islam tidak akan dibiarkan. Makanya jangan heran, ketika suatu negeri dimanapun itu, meskipun penduduknya Muslim akan mudah ditemui miras, prostitusi, ekonomi ribawi, dan lain sebagainya. Di saat yang sama pula, tumbuh subur sekolah-sekolah agama, pesantren, serta majelis-majelis ilmu agama. Sehingga, akan nampak
antara kebaikan dan kebatilan bisa berdampingan. Sesuatu yang kontradiktif dengan ajaran Islam itu sendiri, yang mengajarkan bahwa hak batil akan selalu bertentangan dan tidak akan pernah bisa bersatu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sultan Abdul Hamid ketika Al-Masyrutiyah ini mau diterapkan oleh Midhat Pasha dalam kekhilafahan Utsmaniyah kala itu. Merekalah sebenarnya perusak tatanan kehidupan umat manusia dengan jargon kebebasannya. Bebas bermaksiat, bebas melakukan hal apapun tanpa peduli aturan syariat Islam. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah Anda termasuk pendukung Midhat Pasha? Ataukah termasuk pendukung Sultan Abdul Hamid dalam menyikapi Al-Masyrutiyah ini?